Ya, enluga kucing biasa. Apa ini? Apa sih? Musim baru ya. Musim mana? Terus Titik. Manggarai, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dikenal sebagai daerah yang subur. Sejak masa lalu, tanah yang juga disebut Nucalale ini menjadi salah satu lumbung pangan di NTT. Namun, di balik kesuburan alamnya, ternyata daerah ini justru memiliki persoalan serius dalam bidang pangan dan gizi, terutama stunting. Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menunjukkan fakta mengejutkan. Jumlah anak stunting di Kabupaten Manggarai justru melebihi prevalensi NTT, yakni 58,8%. Padahal, angka stunting di NTT saat itu sebesar 51,7%, sekaligus menempatkannya sebagai provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia. Kader Posyandu dan orang tua anak stunting menyebut, buruknya pola asuh anak dan kondisi ekonomi yang morat-marit berkontribusi besar pada tingginya prevalensi stunting di wilayah itu. Kalau di lingkungan saya itu, yang pertama itu pola asuh. Karena kehidupan masyarakat kami di sini banyak yang berkebun orang tuanya itu. Sehingga mereka kan 7:30 mereka di kebun. Anaknya dititip atau kalau ada kakaknya kan tidak mungkin diperhatikan makanannya. Sehingga jam 2, jam 3 mereka pulang, berarti baru diberi makanan atau baru lihat apakah dia sudah makan atau tidak. Sehingga kesehatan anak itu yang pertama itu kekurangan kami di masyarakat, itu cara pengasuhnya itu kurang. Yang kedua, ekonomi. Untuk membeli sesuatu mereka bilang kebutuhannya itu kami tidak ada uang. Kalau dari kita namanya orang tua pasti ada, tapi berupa untuk makan aja. Mungkin kalau ada rezeki itu baru bisa kasih ini itu gizi yang lebih ini. Tapi kalau kayak suami kan tidak kerja, tidak apa, ya maka seadanya. Fakta ini bukan tidak mungkin mengancam masa depan anak-anak Manggarai. Baduta atau bayi di bawah usia 2 tahun yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan yang tidak maksimal dan lebih rentan terhadap penyakit. Jika tak lekas ditangani, berisiko pada menurunnya tingkat produktivitas saat ia dewasa. Pada akhirnya, secara luas stunting akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan. Ternyata anak stunting setelah umur 2 tahun dia tidak bisa sembuh, tidak bisa menjadi normal lagi, yang tentunya bisa mengancam generasi kita ke depan dan juga menyebabkan apa yang dinamakan istilah dan generasi yang hilang ya. Prihatin akan hal ini, berbagai pihak pun terpanggil untuk peduli dan terlibat. Pemerintah pusat kemudian menjadikan Manggarai sebagai salah satu kabupaten lokus prioritas stunting di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan 8 aksi integrasi konvergensi lintas sektor. Salah satunya rembuk stunting dengan melibatkan berbagai stakeholder seperti organisasi perangkat daerah terkait, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah desa. Karena stunting ini merupakan masalah yang lintas sektor, oleh karena itu dibutuhkan suatu upaya-upaya konvergensi dan integrasi dari lintas sektor. Jadi untuk Manggarai sebagai salah satu kabupaten lokus prioritas stunting di Indonesia, itu diharuskan untuk melaksanakan 8 aksi konvergensi. Jadi 8 aksi konvergensi integrasi stunting ini bertujuan untuk menciptakan suatu mekanisme konvergensi dan integrasi lintas sektor, di mana nanti yang berperan itu adalah beberapa perangkat daerah yang terkait dengan penanganan stunting. Pada dasarnya stunting ini diatasi dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan spesifik dan sensitif. Kalau pendekatan spesifik itu terkait dengan sektor kesehatan dan berkontribusi 30% saja terhadap penanganan masalah stunting. Sementara pendekatan sensitif itu terkait dengan non-kesehatan dan berkontribusi 70% terhadap penanganan stunting. Nah, dan di sensitif tersebut, disitulah multisektor banyak terlibat. Mulai Dinas PU, Bapeda sebagai koordinator, Dinas Pertanian, Peternakan, dan sebagainya. Khusus untuk pendekatan spesifik, Dinas Kesehatan melalui puskesmas-puskesmas sudah melakukan berbagai upaya peningkatan status gizi masyarakat dan penurunan prevalensi balita pendek. Namun,
Pandemi COVID-19 sempat membuat upaya ini terganggu lantaran pemerintah mengeluarkan larangan berkumpul, termasuk berbagai upaya pengendalian stunting melalui posyandu. Nah, yang dilakukan oleh kami sendiri adalah yang pertama, kita pastikan bahwa bayi itu diberi ASI eksklusif. 6 bulan baru diberi makanan, selama 6 bulan harus kasih ASI. Yang kedua, memberikan tablet tambah darah mulai dari remaja putri. Jadi remaja putri itu sudah diberi tablet untuk mempersiapkan mereka ketika nanti hamil dan melahirkan. Lalu ibu-ibu hamil dibeli tablet tambah darah selama mereka hamil. Kemudian bayi itu diberi obat cacing. Nah, kemudian juga PMT, pemberian PMT untuk ibu milkek atau balita gizi buruk. Kemudian juga tentunya penting penyuluhan kepada mereka. Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 mengumumkan penurunan persentase bayi stunting dari 58,8% tahun 2013 menjadi 43%. Meskipun cenderung menurun, namun persentase bayi stunting Manggarai masih lebih tinggi dari persentase Provinsi NTT yakni 42% dan persentase nasional yakni 30,8%. Berbagai upaya yang dilakukan pun perlahan menggeser persentase kasus stunting. Jika Riskesdas hanya mengukur sampel dan dilakukan sekali dalam 5 tahun, maka Dinas Kesehatan melalui Puskesmas melakukan pengukuran semua bayi 2 kali dalam setahun, yakni bulan Februari dan Agustus. Pada bulan Februari 2020, Dinkes Kabupaten Manggarai merilis data hasil pengukuran terbaru. Hasilnya, angka stunting mengalami penurunan drastis dengan rincian untuk kategori bayi 5 tahun atau balita terdapat 6.184 atau 23,5%. Sedangkan untuk kategori bayi 2 tahun atau baduta sebanyak 1.882 atau 16,2%. Selain sebagai data pembanding, pengukuran yang dilakukan Dinkes dimaksudkan agar pemerintah mengetahui data stunting by name by address untuk kemudian memudahkan penanganannya. Teman-teman di Puskesmas, kita lalu meminta untuk mereka melakukan pengukuran sendiri. Lalu mereka melakukan pengukuran terhadap bayi, baduta, dan balita yang ada di seluruh Manggarai. Lalu mereka pengukuran dilakukan dari rumah ke rumah. Kalau Riskesdas kan hanya sampel, kita ini dari rumah ke rumah. Jadi seluruh rumah, teman-teman perawat bidan datangi, lalu mereka melakukan pengukuran. Pengukurannya menggunakan alat antropometri, alat untuk mengukur panjang badan berat juga, dan nanti kita sandingkan dengan umur. Dan nanti setelah dapat itu lalu dimasukkan ke ada namanya set skor dari WHO. Nah, hasilnya presentasi balita stunting itu kita 23,5%. Sedangkan baduta stunting itu 16,2%. Di balik kerja-kerja memerangi stunting, Pemkab Manggarai mengapresiasi keterlibatan NGO yang konsen dengan isu pangan dan gizi seperti Yayasan Ayo Indonesia. Yayasan ini melakukan advokasi kepada pemerintah mulai dari mendorong regulasi yang terukur untuk mengatasi masalah pangan dan gizi maupun bekerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk memproduksi beberapa aturan seperti Rencana Aksi Pangan dan Gizi atau RADPG. Ayo Indonesia sejak tahun 2018 lalu telah mendampingi 6 puskesmas, yakni Puskesmas Timung, Cancar, Anam, Pagal, Bembeleng, dan Biamese. Di 6 puskesmas tersebut, mereka meningkatkan kapasitas kader posyandu sebagai ujung tombak dalam memerangi stunting. Kader-kader posyandu dilatih untuk mengukur bayi stunting dan mengolah kacang kedelai menjadi susu untuk membantu pertumbuhan anak. Kegiatan mereka menyasar anak-anak di bawah 2 tahun dan ibu-ibu hamil keek atau kekurangan energi kronis. Ibu hamil keek sangat berpotensi melahirkan bayi stunting dan penanganan stunting hanya bisa dilakukan terhadap anak-anak di bawah 2 tahun. Alhasil, upaya ini ternyata memuaskan.
anak-anak yang rutin mengonsumsi kedelai akhirnya dinyatakan keluar dari stunting. Ternyata susu kedelai itu sangat efektif untuk bisa membantu anak keluar dari status stunting. Kenapa? Karena kalau setelah minum susu kedelai, yang pertama berat badan nambah, tinggi badan juga nambah, kemudian kedua karena apa? Nafsu makannya nambah gitu. Jadi kan kebiasaannya anak-anak stunting itu kan dia stunting karena mungkin asupan makanannya tidak benar, karena anak susah makan, juga sering sakit. Kenapa dia sering sakit? Karena susah makan. Jadi sekali lagi kembali ke pola makan gitu. Jadi kita temukan ternyata susu kedelai itu bisa membantu untuk meningkatkan nafsu makan, dan itu berakibat ke pertumbuhannya mereka. Yang kedua juga bisa membuat ini ya lebih cepat suka tidur, lebih cepat tidur gitu kan. Jadi karena mereka tidur berarti juga imunitas sama perkembangan mereka juga bisa lebih baik. Sebelum mengkonsumsi susu kedelai, berat badannya naik hanya 1 ons, 2 ons, kalau tidak tetap. Setelah mengkonsumsi, sekarang sudah naik 1 kilo, 5 ons ke atas lah, itu sudah terlalu naik sudah itu, menurut saya. Karena sebelumnya berat badannya itu, pas dia umur 8 bulan, berat badannya masih 7, umur 9 bulan juga begitu. Badannya kecil, terus tinggi badannya juga tidak naik. Tapi setelah mengkonsumsi susu kedelai, sekarang dia sudah bisa makan, berat badannya naik, begitu juga dengan tinggi badannya naik. Keberhasilan program Yayasan Ayo Indonesia mulai direplikasi oleh sejumlah desa. Saat ini tercatat 30 desa di Kabupaten Manggarai meniru program ini, terutama dalam hal pemberian susu kedelai terhadap anak-anak di bawah 2 tahun dan ibu-ibu hamil kek. Keseriusan desa ini bisa kita lihat dari pengalokasian dana kurang lebih 50 juta minimal dalam APBDes mereka sejak tahun 2019 untuk penanganan stunting. Jadi selama intervensi kita tidak membiarkan begitu saja. Jadi kalau kader ikut pelatihan, kemudian anak-anak sasaran itu diberikan susu kedelai, kita tidak melepaskan begitu saja. Kita selalu memonitoring perkembangan mereka setiap bulan. Jadi kalau kita melihat data ini, 23% untuk balita itu bisa turun menjadi 18%, sudah bagus. Lalu untuk baduta dari 16 ini mudah-mudahan bisa turun ke 14.